Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Vela Fitria dengan NIM 1916010029. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Kebang Sentralan kelas D yang diampu oleh Ibu dosen Wusi Ardila Arsy, SE, SY, MSI pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nilai mata uang atau kurs. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kurs, kita ketahui dulu apa itu kurs. Kurs atau nilai mata uang disebut juga dengan nilai tukar mata uang. Secara umum, kurs adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Nah, kenapa harus kurs? Karena kurs mampu menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang yang berbeda dari negara-negara lain. Selanjutnya, jenis-jenis kurs. Yang pertama adalah kurs jual. Kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank, money chain atau tempat penukaran uang dan juga pedagang valuta asing dalam menjual valuta asing. Contohnya, apabila kita ingin menukarkan mata uang rupiah dengan yen, maka yang harus kita gunakan adalah kurs jual. Yang kedua adalah kurs beli. Kurs beli adalah kurs yang digunakan oleh pihak bank, penukaran mata uang asing dan para pedagang valuta asing untuk kegiatan pembelian valuta asing. Contohnya, apabila kita ingin menukarkan 100 US dollar dengan mata uang rupiah, maka kita harus menggunakan kurs beli. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah istilah yang digunakan untuk gabungan antara kurs jual dan kurs beli. Jadi, kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua atau rata-rata. Selanjutnya, jenis-jenis transaksi kurs dalam pasar valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Spot transaction. Transaksi spot merupakan suatu proses transaksi jual beli terhadap mata uang asing yang kegiatannya langsung dilakukan di lokasi pertukaran. Umumnya, transaksi ini dilakukan untuk suatu keperluan yang mendesak dan juga membutuhkan keperluan yang gratis. Yang kedua, transaksi berjangka. Forward transaction. Transaksi berjangka adalah suatu transaksi dengan menggunakan sejumlah mata uang lain yang dilakukan pada waktu yang akan datang atau di lain hari. Dalam kegiatan transaksi tersebut, setiap pihak yang terlibat di dalamnya sudah menyepakati penukaran mata uang pada waktu yang akan datang dengan harga kurs yang sudah disepakati. Yang ketiga adalah transaksi swap atau swap transaction. Transaksi swap adalah suatu transaksi penjualan dan juga pembelian yang dilakukan secara bersamaan dengan jumlah tertentu dari mata uang dan dua tanggal penyerahan mata uang yang berbeda. Selanjutnya, sistem penetapan kurs. Yang pertama adalah fixed exchange rate. Pada sistem ini, pemerintah atau otoritas moneter menetapkan satu nilai tukar tertentu pada satu poin. Selanjutnya, otoritas moneter berkewajiban untuk mempertahankan nilai tukarnya. Sebagai contoh, apabila permintaan terhadap falas lebih besar daripada penawaran, maka nilai tukar atau kurs akan meningkat atau local currency lemah. Dalam hal ini, otoritas moneter harus melakukan intervensi dengan melakukan pembelian uang lokal dengan falas sehingga cadangan devisa bertambah. Nah, falas adalah mata uang negara tertentu di dunia yang diterima secara internasional. Misalnya US dollar, euro, yen, ringgit Malaysia, dan lain sebagainya. Yang kedua, free floating exchange rate system. Pada sistem ini, pemerintah tidak melakukan intervensi baik pembelian maupun penjualan falas. Nilai tukar dibiarkan bergerak bebas tergantung kepada kekuatan permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar. Perubahan nilai tukar atau kurs tidak akan mempengaruhi cadangan devisa, tetapi berpengaruh pada naik turunnya nilai tukar uang lokal terhadap valuta asing. Sistem ini digunakan
segera setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 karena pemerintah Indonesia tidak memiliki cadangan devisa yang cukup untuk menjaga stabilitas moneter. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US dollar melonjak sangat tinggi sehingga pemerintah melepas kontrol nilai tukar kepada mekanisme pasar. Yang ketiga, manage floating exchange rate system. Pada sistem ini, pemerintah dapat melakukan intervensi baik melalui pembelian maupun penjualan falas jika nilai tukar dipandang tidak menguntungkan kondisi perekonomian. Sebagai contoh, jika nilai tukar uang lokal terus-menerus melemah sehingga merugikan importir, pemerintah harus melakukan intervensi dengan melakukan penjualan falas. Sebaliknya, jika nilai tukar terlalu kuat sehingga dapat merugikan eksportir, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan melakukan pembelian falas. Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan bergerak bebas. Di dalamnya batas atau rank tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, yang pertama inflasi, yang kedua kegiatan neraca pembayaran, yang ketiga perbedaan suku bunga di berbagai negara, yang keempat kontrol pemerintah.